Halo, jumpa kembali bersama saya Asal Posting. Saya ingin memberikan sedikit penjelasan lagi terkait alasan saya menggunakan sistem gantung. Kemarin sudah saya jelaskan alasan pertama, yaitu untuk mempermudah penataan kembali kebun saya. Sebenarnya ada beberapa alasan, dan saya pikir kalau disampaikan dalam satu video itu kepanjangan durasinya. Oleh sebab itu, saya akan bikin dalam beberapa bagian. Dan ini alasan kedua. Teman-teman lihat, ini awalnya rimbun. Setelah saya angkat sulurnya dan sisakan ada 2 putaran ke dalam tanah seperti ini ya. Saya sisakan, muncullah tunas baru sebanyak 3. 1, ya ini ada 2 dan juga 3. Tunas ini akan saya biarkan untuk membesar, jalan sampai ini mengecil sendiri dan mati. Ada 3 tunas, 2 akan saya fokuskan untuk sulur-sulur baru lagi yang akan menggantikan, atau bukan menggantikan, tetapi untuk produksi buah. Sedangkan 1 yang ini akan saya kasih turun ke media atau tanah, kemudian saya kembalikan ke atas 2 kali, saya putar, kemudian dikasih jalan lagi seperti itu untuk regenerasi ke depannya ya. Untuk regenerasi, dan saya yakin itu akan berlangsung secara terus-menerus. Bayangkan teman-teman, kalau saya melakukan stressingnya langsung di pohon ini untuk membuahkan vanili ini, terkadang saya cabut akar ya, mengganggu perakarannya. Kebanyakan kita itu bukan rahasia lagi. Teman-teman ada yang melakukan ganggu di akar. Setelah potong pucuk, angkat akar, akan keluar. Setelah stres langsung keluar bunga. Baru keluar kecil-kecil di sini, langsung dikembalikan secepatnya supaya bisa keluar akar. Jangan sampai jadi bunga, sudah dilakukan polinasi baru dikembalikan, itu terlambat sebenarnya. Susah sekali kalau sudah ada bunga, proses munculnya akar akan menjadi sangat susah, kemudian muncul tunas baru juga akan sangat susah seperti itu. Itu sebabnya alasan saya tidak menggunakan stressing di pohon induk, pohonnya langsung saya pindahkan seperti ini. Ini saya angkat, kemudian saya taruh di sini, dan ini sudah berbunga. Saya sudah melakukan polinasi. Teman-teman, saya berani jamin selama beberapa saat ke depan sampai bunga ini, bayangkan saja ini 9 bulan, 8 bulan lebih sampai 9 bulan baru dipanen. Akan sangat susah muncul tunas di sini. Tunas baru untuk regenerasi dari tanaman ini akan sangat susah. Saya berani jamin akan sangat susah untuk keluar tunas, kecuali nutrisi dan sistem perakarannya baik dan tanaman ini mengeluarkan bunga, boleh. Tetapi kalau kita pindahkan dan fokus untuk pembungaan dan berharap akan ada tunas baru, itu akan sangat susah. Oleh sebab itu, ini saya biarkan untuk berbunga. Bayangkan 9 bulan ya. Ketiga tunas yang ada keluar ini di tanaman ini umurnya sama. Sudah 2 bulan lebih ya, kalau tidak salah 2 bulan. Ya hampir 2 bulan lebih, hampir 2 bulan ya. Sudah dapat sulur sepanjang ini. Bayangkan tunasnya keluar di sini sangat cepat ya. Ini percabangan. Keluar sudah jalan sampai sini. Sudah sampai sini panjang. Begitu pula yang satu ini. Sudah panjang. Dalam jangka waktu 2 bulan ya. Kemudian sulur yang dipindahkan sudah berbunga seperti itu. Ketika kita menunggu ini selama 9 bulan atau 8 bulan lebih untuk panen, teman-teman bisa bayangkan rimbunnya di sini ya, atau panjangnya sulur-sulur ini. Baru 2 bulan saja sudah begini. Ya, itu alasan saya. Kalau kita berharap melakukan stressing langsung di sini dan akan ada tunas-tunas baru seperti ini, saya jamin teman-teman akan sangat susah. Karena pada saat stressing kita ganggu akar, keluar bunga, fokus semua nutrisi akan lari ke bunga dan buah-buah vanili itu. Tunas baru tidak akan tumbuh. Akan sangat susah. Kalaupun ada, hanya beberapa kasus, dan itu akan sangat susah.
Itu menurut saya, menurut pengamatan saya. Saya tidak menggurui atau apa. Itu hanya pendapat saya yang saya lakukan di kebun saya. Silahkan kalau mau dicoba, tidak juga tidak apa-apa. Saya hanya berbagi pengalaman seperti itu. 9 bulan pohon induknya sudah memproduksi sulur yang begitu banyak, yang panjang, yang sudah akan kita ambil dan ganti. Sedangkan yang ini baru satu tandan. Setelah ini akan ada keluar tandan-tandan lainnya. Hemat saya itu dia tidak keluar bersamaan, ada yang sudah keluar, nanti ada lagi yang keluar seperti itu. Tidak akan keluar bersamaan. Oke, itu mungkin alasan kedua saya menggunakan sistem gantung. Selain mempermudah nanti penataan kebun saya, bisa dipindah-pindah kemana, ambil aja, dipindah, boleh. Tetapi saya tidak akan pindahkan sebelum ini dipanennya. Kalau sudah panen baru saya pindahkan untuk penataannya. Kemudian alasan kedua seperti itu. 9 bulan menunggu waktu panen, ini sudah rimbun kembali seperti itu ya teman-teman. Ya, kita menunggu 9 bulan untuk sulur yang digantung panen. Tanaman-tanaman kita sudah rimbun kembali seperti itu. Kalau kita langsung di sini stressingnya ganggu akar. Ini kan akar yang di bawah nih sudah begitu sistematis ya, maksudnya sudah begitu banyak untuk menopang tanaman ini. Bayangkan rimbun seperti begini. Sudah ketika kita ganggu, akarnya cabut, stres, pasti stres ya. Tidak mampu untuk membiayai sekian banyak sulur. Itu sebabnya ketika stres langsung mengeluarkan bunga ya. Tetapi kalau keluar bunga, setelah keluar bunga saya yakin untuk mengeluarkan sulur-sulur seperti ini agak susah, sehingga regenerasi, atau itu sebabnya ada teman-teman yang bilang nanti kebunnya kita atau tanaman vanili kita hanya bisa berlangsung 3-4 tahun kemudian mati dan menanam ulang ya. Mungkin, tapi kalau menurut saya kita menggunakan manajemen atau strategi mengatur sulur seperti itu, sampai kapan mau nanam vanili silakan, tidak akan pernah mati ya. Keunggulan lain sulur-sulur ini, ketika 9 bulan atau beberapa bulan ke depan dan sudah sangat panjang, gantung aja sudah pasti berbunga. Sudah tua ini sulur-sulur kalau jalan. Alasan kenapa lebih cepat dibanding yang awal kita nanam kayak begini, seperti begini, kita butuh 2 tahunan ya. 2 tahun lebih seperti begini, lama kita butuh waktu. Tetapi yang seperti ini hanya butuh beberapa bulan ke depan, ketika panjang kita taruh sudah bisa. Alasannya kenapa? Karena pohon induk ini sudah umur 2 tahun lebih. Ini sulur keluar dari pohon induk yang umurnya sudah 2 tahun lebih seperti itu teman-teman. Itu saja yang ingin saya bagikan. Lebih kurang mohon maaf. Saya hanya berbagi pengalaman, tidak untuk menggurui. Kalau ada yang mau gunakan metodenya silakan, tidak juga tidak apa-apa. Kita hanya saling berbagi. Saling berbagi itu sangat baik, karena setiap kita ketika menonton, kita bisa memilah-milah bagian mana yang harus kita pakai ya, seperti itu. Untuk kebaikan di kebun vanili kita. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih sudah mampir. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang tidak berkenan. Salam hormat, salam support dari kami di Sarmi, Papua.